Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 130 keesokan harinya. Jasper tidak meninggalkan hotel sama sekali. Dia menonton saluran berita hiburan kota Harbor. Karena dia telah memutuskan untuk memasuki industri hiburan mulai di kota Harbor, dia perlu belajar tentang berita hiburan era ini. Meskipun dia masih memiliki ingatan dari kehidupan masa lalunya, Jasper bukanlah Tuhan. Oleh karena itu mustahil baginya untuk mengingat apa yang dilakukan setiap selebriti pada saat ini. Setelah hari yang panjang, Jasper dianggap telah mendapatkan sesuatu karena dia akhirnya memiliki pemahaman awal tentang industri hiburan. Setidaknya rencananya untuk memasuki industri hiburan jauh lebih jelas sekarang. Siang harinya, Henry datang menjemput Jasper untuk makan siang. Itu sudah jam 2, yang lain akan minum teh sore sekarang. Namun, sama sekali tidak aneh bagi bayi dana perwalian seperti Henry untuk makan siang pada pukul 2. Ketika dia tiba di pintu masuk hotel, Jasper segera melihat sikap sembrono Henry saat dia berdiri di samping mobil spotnya dengan tenang. Ayo pergi. Jika kita masih punya waktu setelah makan siang, aku bisa mengajakmu berkeliling kota Harbor untuk memperluas wawasanmu, kata Henry kepada Jasper, menyeringai lebar. Dia berdiri di samping Ferrari F12-nya, mengetuk-ngetuk kunci mobilnya pada bodi mobil yang mulus dan bercahaya. Hanya kita berdua. Jasper memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sengaja. Beberapa temanku sudah memesan meja. Mereka semua adalah anak-anak kaya kota Harbor. Aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Henry terkekeh sebelum membuka pintu mobil dan masuk. Jasper masuk ke mobil dan baru saja akan mengencangkan sabuk pengamannya ketika Henry menginjak pedal gas sampai habis. Ferrari meraung seperti binatang buas, dan keempat bannya tergores liar ke tanah. Setelah melepaskan semburan asap biru, ia melesat ke depan seperti anak panah. Henry sengaja membuat lelucon dengan harapan dia bisa mendengar jeritan Jasper. Henry tertawa terbahak-bahak ketika melihat Jasper menatapnya seperti dia mengalami gangguan mental. Henry berkata kepada Jasper, yang terus mengencangkan sabuk pengamannya perlahan. Apa kau tidak takut? Lihat bas tingkat di depanmu. Jasper mengajukan pertanyaan yang sangat membingungkan Henry. Ya, jawab Henry tanpa sadar. Tabrak busnya, kata Jasper dingin. Hah, Henry menatap Jasper dengan heran. Tabrakan, aku mungkin takut kalau begitu. Bibir Jasper tertarik membentuk lengkungan jahat. Kau orang gila. Henry meremas kata-kata itu di antara gigi yang terkatup. Restoran pribadi kelas 1 kota Harbor, Mythical Dragon Kitchen. Konsep Mythical Dragon Kitchen mirip dengan masakan rumah pribadi populer yang muncul di generasi selanjutnya. Kecuali bahwa itu adalah restoran pribadi yang otentik. 3 koki hebat lahir di sini. Tidak mudah untuk dinilai sebagai koki hebat di kota Harbor karena tidak hanya diperlukan untuk menguasai masakan tradisional, tetapi juga harus menciptakan hidangan baru, sambil memastikan mereka tetap populer. Semangkuk sup jamur biasa di Mythical Dragon Kitchen bisa dijual seharga ratusan dolar. Namun meski begitu, banyak yang masih bergegas untuk mencobanya. Butuh waktu setengah tahun untuk memesan kursi di sini. Henry membawa Jasper ke Mythical Dragon Kitchen dengan ekspresi datar. Di tengah salam sepanjang jalan, ekspresi Henry berangsur-angsur pulih. Kutebak kau tidak memiliki koki kelas 1 di daratan. Henry membual. Kami memang tidak memilikinya karena mereka semua sibuk mengajari kokimu cara memasak masakan daratan asli, kata Jasper datar. Henry terkejut. Lalu mengingat bagaimana koki hebat kota Harbor memang terbatas pada masakan daratan asli meskipun banyak upaya untuk menjauh darinya. Dari 3 koki hebat, 2 di antaranya memulai karir mereka dengan masakan daratan. Henry tiba-tiba menghina dirinya sendiri. Kamar pribadi kita ada di atas. Setelah mengatakan dengan ekspresi cemberut, Henry berjalan di depan untuk memimpin jalan. Jasper menaiki tangga pelan-pelan. Sebagai restoran pribadi kelas 1, Mythical Dragon sangat mementingkan dekorasi mereka. Sebuah mural acak yang tergantung di dinding koridor bisa dengan mudah menjadi barang antik yang otentik. Posisi keuangan yang kuat dari Mythical Dragon Kitchen terbukti. Setelah sampai di kamar pribadi di lantai atas, Henry mendorong pintu.
Bab 131. Meskipun itu dimaksudkan sebagai ruang pribadi untuk makan, ini sebenarnya adalah ruang suite yang besar. Ada meja makan di tengah ruang tamu, area sofa di belakangnya, dan kamar mandi serta longe di kedua sisinya. Ini jauh lebih baik daripada suite Presiden Hotel Bintang 5. Duduk di sofa di dalam adalah dua pria muda berbicara dan tertawa satu sama lain. Jasper tidak terkejut melihat Zain di sini. Kembali di Hotel Mandarin Oriental kemarin, Henry muncul segera setelah Zain pergi. Mereka berasal dari lingkaran yang sama dan keduanya tidak menyukainya. Oleh karena itu tidak mengejutkan mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu bersama. Namun, duduk di sebelah Zain adalah seseorang yang dia kenal, Zaiden Hanks. Jasper terkejut melihatnya di sini. Ketika Zaiden melihat Jasper, ekspresinya sangat bersemangat seolah-olah dia sedang menonton tim nasional sepak bola di Piala Dunia. Zaiden datang ke kota Harbor dengan sedikit harapan dan sumber daya terakhir dari Silva. Dan pendukung terbesarnya adalah keluarga Lancaster. Di tahun-tahun awal mereka, Silva berkenalan dengan ayah Zain, Bob Lancaster, yang dijuluki Big B. Mereka terus berhubungan dari waktu ke waktu. Setelah datang ke kota Harbor, Zaiden mengungkap dunia manusia yang memesona dengan segudang godaannya. Sebagai perbandingan, perkotaan yang berkembang tidak jauh berbeda dengan pedesaan. Dia juga mengetahui bahwa di tempat seperti kota Harbor, siapapun yang memiliki uang adalah raja, dan tidak ada yang tidak patuh pada mereka. Karena itu, Zaiden mengingat pengalaman menyakitkannya dan berencana untuk berpegang teguh pada Zain seumur hidup. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk kembali dan membalas dendam. Zaiden memikirkan 10.000 skenario berbeda ketika dia akan bertemu Jasper lagi. Bagaimana dia akan membalas dendam dan mempermalukannya. Memikirkan setiap skenario akan membuat Zaiden sangat emosional. Namun, dia tidak menyangka pertemuan ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Anjing kau, Jasper. Zaiden menatap Jasper dan mendesis dengan gigi terkatup. Wah kakak. Ya itu aku. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, kata Jasper ringan. Zaiden mengepalkan tinjunya dan mencibir. Kamu bangsat. Siapa bilang kau diizinkan datang ke kota Harbor? Berdiri di sampingnya, Henry menyeringai. Dia tidak menyangka akan bertemu Zaiden di sini. Henry tetap acuh tak acuh tentang hal itu dan bahkan sedikit sombong. Dia ingin memberi Jasper pelajaran untuk menunjukkan padanya perbedaan antara kota Harbor dan daratan. Jasper perlu tahu ini bukan tempat di mana dia bisa bermain-main sesukanya. Sekarang Zaiden ada di sini. Henry menyaksikan dengan penuh minat saat kedua belah pihak berdebat. Zain adalah satu-satunya yang tidak tahu apa-apa tentang hubungan rumit ini. Dia melihat bolak-balik antara Zaiden dan Jasper, tertawa. Sepertinya Anda menyimpan dendam padanya, Tuan Muda Hanks. Sebuah tanda kekejaman melintas di mata Zaiden. Dia menggertakkan gigi dan berkata, lebih dari sekedar dendam. Dia mencuri hasil penawaran kami menggunakan cara yang tidak tahu malu di daratan dan menyebabkan keluargaku menderita kerugian besar. Aku tidak sabar untuk membunuhnya. Zaiden Heng jelas-jelas yang tidak membayar dan menyerahkan hak mereka untuk menawar. Itu sebabnya aku dengan enggan menerimanya. Jasper mengangkat bahu dan berkata dengan nada santai. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada keluarga Hanks, dan kau, terutama. Harga yang kau sebut terlalu tinggi, jadi tidak ada yang berani menerima tawaran setelah itu. Untuk alasan ini, pemerintahan kota memberi keluargamu denda 200 juta dolar, kemudian menggunakan uang itu sebagai subsidi untuk memotongnya dari uang penawaran yang aku bayarkan. Aku harus berterima kasih kepada keluarga Hanks atas kemurahan hati mereka. Zaiden menggertakkan giginya begitu keras sehingga hampir hancur di bawah tekanan. Dia melompat dari tempat duduknya dan meraung. Anjing, jika kau tidak berkolusi dengan keluarga Lau menggunakan cara tercela dan licik seperti itu, bagaimana mungkin keluargaku menyerah pememang mengambil semua? Dari caraku melihatnya, raunganmu yang marah dan tidak kompeten saat ini membuatmu terlihat lebih seperti pecundang, kata Jasper dingin. Prok prok prok. Zain bertepuk tangan dan berdiri. Dia kemudian memasukkan tangannya ke saku celana, berjalan ke arah Jasper, dan tertawa. Pemenang mengambil semua, memang.
Lihatlah aku. Apakah aku seorang pemenang atau pecundang? Apa kau seorang pemenang atau pecundang sepenuhnya tergantung pada siapa lawanmu, kata Jasper ringan. Nada bicara Jasper dipenuhi dengan sedikit penghinaan. Kulit Zain berubah tiba-tiba. Ini adalah ejekan biasa. Melihat ini, mata Zaiden berbinar. Dia segera mengipasi api dan berkata, Tuan Muda Zain, Jasper mengatakan kepadaku sejak lama bahwa dia paling meremehkan anak-anak kaya seperti kita karena yang kita lakukan hanyalah bermain-main sepanjang hari dan tidak memiliki tujuan hidup yang serius. Yah, kurasa dia hanya cemburu. Si tolol ini tidak tahu betapa kaya dan berpengaruhnya keluarga bangsawan kota Harbor. Karena itu, bibir Zaiden melengkung saat dia menatap Jasper dengan seringai. Sudahkah kau melihat dirimu di cermin, Jasper? Beraninya kau mengeluh tentang kota Harbor dan menyombongkan diri di depan Tuan Muda Zain. Apakah Anda tidak takut terjepit sampai mati? Bab 132 Hei nak, jangan terlalu sombong hanya karena kau telah membuat pencapaian kecil. Ini kota Harbor, bukan daratanmu yang jauh dan terpencil. Kau harus menanggung akibatnya karena menjadi sombong di sini. Zain menyipitkan matanya pada Jasper, mencibir dan berkata tanpa tergesa-gesa. Kau meremehkan anak-anak kaya. Ya, kau sebaiknya dengar. Aku anak orang kaya. Keluargaku memiliki aset senilai puluhan miliar Harbor dolar dan 4 perusahaan yang terdaftar. Bagaimana denganmu? Kau benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri setelah bermain-main dengan keluarga Hanks? Ya. Berdiri di sampingnya, Zaiden sangat senang. Dia gatal untuk berteriak di atas paru-parunya untuk mengungkapkan perasaan bahagianya. Senang rasanya melihat Jasper dipermalukan. Kau dengar itu, Jasper? Ini adalah kota Harbor. Tuan Muda Zain bisa memukulmu hanya dengan satu jari. Zaiden tertawa terbahak-bahak. Di sebelah mereka, Henry menyilangkan tangan di depan dada sambil duduk di meja dan memakan buah di piring. Kakinya menyilang di atas yang lain saat dia menyaksikan pertengkaran seolah-olah segala sesuatunya tidak lebih serius daripada sebelumnya. Menghadapi kemarahan Zain, Jasper tertawa kecil dan berkata perlahan, Kurasa kau berencana membela Zaiden. Zain mencibir dan berkata, Terus kenapa kalau aku membelanya? Kau sebaiknya dengarkan. Pencapaianmu yang tidak penting hanyalah tumpukan sampah bagiku. Berhentilah berpuas diri di depan seseorang yang benar-benar kuat. Kau. Pada titik ini, Zain perlahan mencondongkan tubuh ke telinga Jasper dan tersenyum muram saat dia mengucapkan kata demi kata. Tidak ada apa-apanya. Baiklah kalau begitu. Biarkan aku menunjukkan siapa aku sebenarnya sekarang. Jasper mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Oh, apa kau menelepon seseorang? Oh, aku sangat takut. Idiot, ini kota Harbor, bukan daratan. Apa kau pikir kau bisa mengintimidasiku? Apa menurutmu sampah sepertimu layak untuk bergaul dengan anak sama sekali? Zain tertawa saat melihat apa yang dilakukan Jasper. Zaiden juga tertawa terbahak-bahak. Idiot ini pasti ketakutan. Seorang idiot dari daratan sedang mencoba menelepon seseorang di kota Harbor untuk melawan Tuan Muda Zain. Zaiden sangat senang saat ini. Sekarang setelah Zain ada, dia bisa membalas Jasper dengan sangat baik. Lebih baik jika Jasper tidak pernah bisa kembali ke daratan lagi. Henry merasakan kulit kepalanya kesemutan ketika melihat Jasper menekan nomor itu. Khawatir Jasper akan menelepon ayah atau adiknya. Dia akan berada dalam masalah terlepas dari siapa di antara mereka yang ditelepon Jasper. Kenapa kau tidak duduk dan makan dulu? Henry berpikir sudah waktunya baginya untuk turun tangan dan membereskan semuanya sekarang. Namun, Henry sangat memandang rendah Jasper ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Tuhan tahu apa yang salah dengan kakek dan ayahnya bahwa mereka masih menyayangi Jasper ketika kemampuannya sama sekali tidak mengesankan. Apakah dia akan meminta bantuan hanya karena mereka mengatakan beberapa patah kata tentang dia? Kakek dan ayahnya mengirim orang seperti itu untuk membimbingnya. Henry menggelengkan kepalanya. Jasper hanya mengabaikannya. Panggilan tersambung panggilan itu bukan ke Anna atau Zakari, tapi ke daratan. Jasper. Suara John yang agak bingung terdengar di ujung telepon yang lain. Jasper telah memberitahunya bahwa dia akan pergi ke kota Harbor dalam perjalanan bisnis beberapa hari yang lalu dan tidak akan kembali secepat ini. Kenapa dia sudah meneleponnya?
John, tautkan akunku ke pasar saham Kota Harbor. Aku akan mengarahkanmu saat aku beroperasi dari sisiku, kata Jasper tanpa bertukar salam. Sekarang juga, ini harus disetujui dulu. John terkejut. Di tahun ini, melakukan perdagangan langsung pada saham Kota Harbor menggunakan akun daratan jauh lebih sederhana daripada di masa depan. Akan ada serangkaian prosedur persetujuan yang menjalani pemeriksaan ketat, dan ada serangkaian prosedur persetujuan yang menjalani pemeriksaan ketat, dan akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 hari untuk melakukannya. Jasper melirik Zain dan Zaiden yang menyeringai di sampingnya sebelum berkata dengan dingin. Ini mendesak. John tahu ada sesuatu yang terjadi dari suaranya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, tentu, aku akan melakukannya sekarang. Aku akan menyelesaikannya untukmu bahkan jika itu berarti mempertaruhkan posisiku. Bab 133. Siapa yang bangsat? Zain mengerutkan kening saat dia bertanya pada Zaiden. Zaiden mencibir dan berkata, Tuhan tahu. Dia hanya mencoba mencari masalah dengan berjuang dengan segala kemampuannya. Sebentar lagi, mari kita lihat tipuan apa yang dia miliki. Setelah beberapa saat, suara John yang sedikit gugup terdengar. Semua selesai. Katakan, saham yang mana? Megan Company. Tetapkan harga pasar saat ini sebagai harga target. Beli semua saham dengan posisi penuh. Perintah Jasper dengan tenang. Suaranya tidak hanya terdengar melalui telepon ke John tetapi bahkan bergema di seluruh ruangan. Megan Company, Tuan Muda Lancaster. Bukankah itu milik keluargamu? Zaiden berbalik, merasa curiga. Namun, dia melihat Zain. Tersenyum seolah-olah dia akan menjadi gila. Wah kakak-kakak, sungguh sebuah lelucon. Beraninya bocah dari daratan ini, yang bahkan belum pernah melihat dunia, berpikir untuk membeli Megan Company-ku. Tentu, tunjukkan padaku 5 miliar. Atau yang lain. Berhenti mempermalukan dirimu sendiri. Zaiden kembali sadar dan berkata dengan tawa gila. Jasper, apa kau benar-benar bodoh? Megan Company adalah properti utama keluarga Lancaster dengan nilai pasar 10 miliar. Apa kau ingin membeli perusahaan ini? Apa kau punya uang? Mengapa repot-repot berakting dengan orang ini? Sungguh lelucon. Seolah-olah Jasper tidak mendengar kata-kata ejekan dari dua orang lainnya. Dia berkata kepada John dengan tenang. Alokasikan aset dari JW Real Estate ke pasar. Ketika aku kembali, aku akan menyelesaikan prosedur dengan meminta Wendy untuk menebus bagianmu. John juga mendengar suara Jasper melalui telepon. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh dan berkata tanpa berpikir dua kali. Yakinlah, aku bisa memberimu batas tertinggi 2 miliar. Sebelumnya saat Huff menjebaknya, Jasper satulah yang langsung membantunya menyingkirkan Huff. Dia telah berjanji pada Jasper bahwa suatu hari nanti, dia akan memberikan segalanya untuk membantu Jasper. Lagi pula, John yakin Jasper tidak akan menjebaknya. Jika kau ingin memainkan permainan ini, ayo buat yang besar. John segera menggunakan batas tertinggi dan mengalokasikan kembali semua kredit JW Real Estate. Total 2 miliar langsung ditransfer ke rekening Jasper, menambah rekening Jasper yang awalnya 4 miliar. 6 miliar, 6 miliar. Setelah diproses oleh John, ditempatkan di pasar saham Megan Company. Ledakan, seolah-olah batu raksasa telah menabrak permukaan kolam, menyebabkan gelombang yang menakutkan. Nilai saham Megan Company langsung naik beberapa poin. Volume pertukaran membalik 10 kali dalam sekejap mata. Pesan pertukaran warna merah terus diperbarui. Akun Jasper dan semua orang yang memegang saham Megan Company naik dengan panik. Setelah itu, Komisi Pengaturan Sekuritas Kota Harbor segera menerima catatan resmi yang dikeluarkan oleh John, yang bertindak sebagai asisten Jasper. Jasper Line, sebagai orang biasa, akan secara resmi meluncurkan pertempuran pembelian melawan Megan Company dengan paksa. Hanya satu gerakan dan itu menyebabkan keributan. Ibu kota segera berubah dengan berita yang dirilis. Hampir semua perhatian tertuju pada saham Megan Company. Jasper, persentase saham yang kau pegang mendekati 37%. Kau sekarang adalah pemegang saham terbesar kedua di Megan Company. Tunggu kabarku, kata Jasper, lalu menutup telepon. Begitu Jasper menutup telepon,
Telepon Zain langsung berdering. Dengan susah payah, dia mengeluarkan ponselnya. Dia benar-benar tercengang dan menekan tombol jawab. Merasa mati rasa. Di ujung lain panggilan, terdengar raungan seorang pria parubaya yang terdengar hampir seperti sedang marah. Kau anak nakal, siapa yang telah kau singgung di luar sana? Mengapa ada seseorang yang bergerak melawan perusahaan kita? 37% saham Megan Company telah dibeli secara paksa. Apa kau tahu orang itu dapat mengatur pertemuan dengan Dewan Direksi kapan saja dan meminta reorganisasi seluruh perusahaan? Bibir Zain terbata-bata saat mendengarnya. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun dia tidak dapat mengungkapkannya. Itu karena dia tidak mengetahui masalah mengenai perusahaan. Bob masih menggonggong terus-menerus di telepon. Jasper berjalan ke arah Zain, yang sekarang tampak pucat. Dia berkata dengan tenang, kau bisa berhenti memikirkannya. Aku menduga sekarang, ayahmu bahkan akan berniat untuk memukulimu sampai mati. Apa kau masih berpikir untuk membebaskan dirimu sendiri? Bab 134 komentar Jasper membuat Zain pulih seolah-olah dia baru saja mati lemas. Dia menarik napas dalam dan dingin ke dalam paru-parunya dengan penuh semangat. Dia memelototi Jasper. Mata Zain berbinar ketakutan dan keheranan. Dia mengatupkan giginya dan bergumam. Tidak mungkin. Kau hanya seorang bajingan. Hak apa? Hak apa yang kau miliki? Tidak peduli bahwa Zain tidak dapat memahami mengapa Jasper bisa melakukannya. Tetapi bahkan Henry tidak dapat memahaminya. Pria ini. Mengapa dia pria yang pemarah? Dia ingin membeli perusahaan terdaftar milik orang lain hanya karena perselisihan. Dan dia berhasil. Henry menelan seteguk air liur dan menatap Jasper dengan tatapan yang bercampur dengan keterkejutan dan teror. Apa yang sedang terjadi? Masalah apa yang kau alami di luar? Raungan Bob terdengar dari ujung telepon sekali lagi. Jasper tertawa pelan. Dia mengambil telepon dari tangannya sebelum Zain bahkan bisa berbicara dan segera berbicara untuk memotong gonggongan Bob. Datanglah ke kamar pribadi di lantai atas Mythical Dragon Kitchen untuk mengambil perusahaanmu dan putramu. Jasper menutup telepon dan melemparkan telepon ke tangan Zain setelah dia selesai berbicara. Dia berbalik dan duduk di samping meja makan. Melihat Jasper datang untuk duduk, reaksi pertama Henry adalah berdiri dengan melompat. Detik berikutnya, Henry sedikit malu dengan penampilannya yang tidak bersemangat. Tepat ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan harga dirinya, Henry mendengar Jasper berkata, apa kau tidak akan menyajikan hidangan? Aku merasa lapar sekarang. Sajikan hidangan. Sajikan kakiku. Aku sudah muak melihatmu berakting. Apa kau tidak kenyang setelah melakukan tindakan seperti itu? Namun kau masih ingin aku menyajikan hidangan. Lagi pula, siapa lagi yang saat ini sedang ingin menikmati makanan? Aku akan segera menyampaikan pesanannya, Henry, yang dengan panik mengutuk dalam hati. Berkata demikian setelah berhasil mengubah pikirannya. Di sebuah sudut, Zaiden tiba-tiba merasakan kesedihan yang menyelimuti dirinya saat dia melihat sosok Henry. Pria itu dengan senang hati berlari keluar untuk memesan pada para pelayan untuk menyajikan hidangan. Tertegun, Zaiden kemudian melihat ke arah Zain yang berdiri di tempat semula. Tak bergerak seperti disambar petir. Di provinsi, dia hanya seperti anjing, melayani Henry karena dia takut Henry tidak akan senang. Setelah tiba di kota Harbor, dia masih bertingkah seperti anjing, berusaha untuk berhubungan baik dengan Zain, takut dia akan menendangnya pergi. Tapi bagaimana dengan Jasper? Saat dia melirik ekspresi Henry yang tampak senang, itu tampak persis seperti dirinya ketika dia melayani Henry sebelumnya. Kembali ke provinsi, dia memanfaatkan Anna dan Zachary untuk menekan Henry. Setelah datang ke kota Harbor, dia segera membuat Zain hampir kehilangan perusahaannya. Zaiden mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya. Tidak berani. Dari mereka memiliki karakter yang sangat buruk. Frasa ini, kedengarannya agak akrab. Kata Henry bingung. Bob Lancaster yang mengatakannya. Sudut bibir Jasper melengkung membentuk seringai. Bob mengandalkan bisnis keluarganya, Megan Company, yang bergerak di bidang kipas langit-langit, untuk menjadi kaya. Namun setelah memasuki pasar modal,
Mereka unggul dalam membeli perusahaan lain secara diam-diam. Kemudian memeras mereka untuk sejumlah besar uang. Jadi, untuk pelajaran pertama hari ini ada dua hal. Yang pertama adalah memecahkan masalah mulai dari akarnya. Dan pelajaran kedua adalah menggunakan metode jahat mereka melawan mereka untuk memberi mereka pelajaran. Henry merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya ketika mendengar komentar Jasper. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jasper dan kemudian ke Zain, yang ada di belakangnya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa sejak awal, itu semua hanyalah rencana untuk berburu. Jasper adalah pemburu, dan mangsanya bukanlah Zain tapi orang di belakang Zain. Bob Lancaster. Memikirkan hal itu membuat Henry merinding di sekujur tubuhnya. Seberapa menakutkan orang ini untuk dapat melihat 10 langkah ke depan dalam rencananya. Bab 135. Pada saat itu, pintu kamar didorong terbuka. Di bawah pengawalan beberapa penjaga keamanan, Bob yang terkenal di seluruh dunia keuangan, memasuki ruangan dengan megah. "Ayah, engkau datang." Zain akhirnya berani angkat bicara saat melihat kedatangan ayahnya. Namun, ketika dia melihat tatapan putus asa berkilauan di mata Bob, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Jasper. Bob melirik ke seluruh ruangan. Tatapannya sangat tegas saat melihat Zain. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke tubuh Jasper. Saat dia melihat Henry, Bob mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia hampir tersenyum. "Henry, apa ini temanmu?" Bob sedang mencoba melihat latar belakang Jasper. Saat ini, Bob sangat marah. Selalu dia yang menang atas orang lain di pasar saham. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang lain? Kemarahan dan penghinaan membuatnya memiliki dorongan untuk segera memerintahkan penjaga keamanannya untuk melemparkan Jasper ke laut untuk memberi makan ikan. Namun, Henry duduk di sana, dan itu membuatnya agak waspada. Lagi pula, posisi Henry di kota Harbor bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Bob. Tanpa sadar, Henry memandang Jasper, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. "Direktur Lancaster, silakan duduk." Jasper berkata dengan lemah. "Meskipun Tuan Lau dan aku memiliki beberapa koneksi, bisnis tetaplah bisnis. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Lau." Bob memandang Jasper dengan serius. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, "Kau punya nyali. Hanya sebuah pernyataan dan kau mengatakan semuanya dengan jelas. Sekarang, aku lebih yakin bahwa kaulah yang membeli perusahaan kami. Bagaimanapun, aku masih sedikit lebih muda. Masuk akal bagi Direktur Lancaster untuk memiliki kecurigaan." Jasper memandang Bob yang sedang duduk di kursinya dengan sikap bergengsi dan berkata dengan tenang. Entah kenapa, Henry mengintip Jasper di sampingnya yang terlihat gembira. Jauh di lubuk hatinya, ada suara yang menjerit panik. "Mulai. Ini akan dimulai lagi. Anjing ini akan berulah lagi." Henry entah bagaimana sedikit menantikannya namun sedikit gelisah pada saat yang sama. Lagi pula, kali ini, Jasper tidak akan melawan tuan muda yang tidak berotak tetapi seorang tuan sejati dari dunia bisnis. Bob dari keluarga Lancaster. Dia adalah bos yang hanya setengah tingkat lebih rendah dari ayah Henry, Zachary Lau. Bob tidak mengatakan sepatah kata pun. Jasper tidak melanjutkan pembicaraannya juga dan perlahan memakan nasinya sementara sama sekali mengabaikan tatapan menakutkan Bob. Lambat laun, Bob tidak tahan lagi. "Aku sudah memiliki pemahaman tentang masalah hari ini. Zain yang pertama bersalah. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu. Nah, ini dianggap sebagai mengenal satu sama lain setelah insiden. Aku akan mengatur jamuan makan di hari lain dan mentraktirmu makan. Ayo berteman. Bagaimana menurutmu?" Bob sangat menurunkan harga dirinya. Itu dianggap sebagai tindakan tak berdaya. Bagaimanapun, di permukaan, Jasper berada di atas angin. Di kota Harbor, menyiapkan jamuan makan berarti meminta maaf. Mengingat posisi Bob, dia sudah memberi cukup banyak dengan mengambil langkah ini. Yah, anak muda akan sering kali lebih agresif. Itu semua hanya masalah kecil. Hanya dengan sepatah kata dari Direktur Lancaster, tentu saja, tidak akan ada masalah. Jasper meletakkan peralatan makannya, mengambil tisu dari sampingnya,
dan menyekap mulutnya dengan tisu sambil berkata. Bob juga mengungkapkan senyum ketika dia mendengarnya. Dia merasa bahwa Jasper adalah orang yang cukup masuk akal. Jadi, lupakan saja konflik antara anak-anak muda. Selanjutnya, mari kita bicara tentang bisnis. Saat ini, di tanganku, aku memegang 37% saham Megan Company. Berapa banyak yang ingin kau beli kembali? Direktur Lancaster. Komentarnya membuat senyum Bob membeku di wajahnya. Seolah-olah badai salju tiba-tiba menutupi seluruh wajahnya. Henry, yang berada tepat di sampingnya, matanya berbinar-binar panik. Memang, bagaimana mungkin bocah ini membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Saat itulah yang dinanti-nantikan oleh Henry. Dia ingin melihat bagaimana Jasper berencana untuk menangani Bob. Bajingan, kau sebaiknya tidak berlebihan. Ayahku adalah Zain, yang berada di samping. Juga merasakan kemana arah Jasper dan segera melangkah keluar untuk mengaum. Tutup mulutmu. Tatapan dingin Jasper mendarat padanya sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara. Dan itu segera mengejutkannya. Saat ini, apa kau masih memiliki hak untuk berbicara?